Part terakhir ini dimulai dengan Andreas yang menunjukkan klot milik Sagittarius Aiolos yang ternyata udah berhasil diambilnya. Karena waktu itu saat Aiolos terjatuh ke jurang dan dicari oleh prajurit Asgard, mereka hanya menemukan klot tersebut berada di sana. Andreas pun mencoba menghabisi Aiolia yang sedang shock, beruntung Mu dan juga Dohko datang untuk membantu sang Leo. Keduanya lalu menyerang bersamaan dan Dohko berkata jika ia teringat perang suci yang lalu sambil melihat Mu sebagai Aries Sion. Dan di sini Dohko mengingat perang suci di serial Saint Seiya Lost Canvas yang pernah kita bahas sebelumnya ya guys. Saat keduanya menyerang, si Saga tahu-tahu muncul dan ikut membantu mereka, walau sial Andreas bisa menghalau serangan ketiga Saint Emas dengan sangat mudah. Ketiganya kembali menyerang dan kali ini mereka bisa menekan si Andreas. Saat Andreas akan menyerang balik, ia kesakitan di bagian mata yang pernah dilukai oleh Aiolos. Melihat itu, Saga menyerang dengan kekuatan penuh, walau si Andreas masih bisa berlindung di balik akar pohonnya. Hingga tiba-tiba hal aneh terjadi di mana tangan Andreas tahu-tahu mengeluarkan kosmo gelap dan bergerak sendiri mencabut panah Sagittarius yang ternyata selama ini berada di dalam mata si Andreas. Andreas terlihat kehilangan kesadaran dan melihat itu Mu mengira jika yang berbicara pada mereka adalah Dewa Odin. Namun Dohko berkata jika itu bukan Odin melainkan dewa palsu yang menguasai tubuh Andreas. Andreas yang udah kerasukan dewa misterius pun auto jadi GG dan bisa menjatuhkan ketiga Gold Sign dengan sangat mudah. Dohko lalu ditangkap oleh akar pohon Yggdrasil, namun gak diduga sang Virgo lalu datang ke tempat itu juga. Saka yang sebelumnya emang udah tahu jika dewa yang bersemayam di tubuh Andreas bukanlah Odin lalu bilang ia akan mengakhiri kejahatan sang dewa yang ternyata adalah perwujudan dari dewa Loki. Sang Virgo pun langsung menyerang dengan melumpuhkan kelima indera si Loki. Namun gak diduga Loki ternyata sangat kuat dan malah bisa menyerangnya balik. Walau yang membuat Loki terkejut, serangan Saka tadi ternyata hanyalah untuk mengulur waktu, sementara ketiga temannya udah bersiap mengeluarkan teknik terkuat Gold Sign yang gak lain adalah Athena Exclamation. Ketiganya yang udah bersiap mati pun mengaktifkan God Cloud masing-masing dan langsung menyerang. Pohon Yggdrasil pun nampak hancur oleh serangan hebat tersebut, walau di sisi lain ketiga Gold Sign udah terkapar nggak berdaya. Namun tiba-tiba Aiolia yang masih bertahan ditarik oleh akar pohon Yggdrasil sampai ke bawah tanah. Di alam bawah sadarnya, Aiolia bertemu kembali dengan Livia hingga keduanya saling berpegangan tangan dan itu membuat Aiolia selamat dari akar pohon Yggdrasil yang tadi menariknya. Namun gak lama ia menyadari jika Klot Leo berhasil direbut hingga kini 12 Klot pun udah terkumpul di hadapan buah jahatnya. Karena berhasil menghisap energi dari 12 Klot, buah jahat pun berubah menjadi bentuk hampir sempurna. Aiolia bermaksud menghancurkan buah jahat itu sebelum terlambat. Namun Loki akhirnya menunjukkan diri dengan manusia lain sebagai wadahnya yang ia bilang selain Andreas, ia udah menyiapkan pria itu bersama armornya sendiri. Ia juga memberitahu jika buah jahat masak sepenuhnya maka semua misinya akan selesai. Mendengar itu, Aiolia pun auto menyerang, namun tentu ia yang tanpa Klot bukanlah tandingan dari perwujudan seorang dewa. Sekilas kita akan diperlihatkan semua Klot emas menjadi batu setelah diserap energinya. Namun Aiolia bisa merasakan semua Klot itu menangis melihat perjuangannya yang tinggal seorang diri melawan Loki. Aiolia pun hampir aja tewas, beruntung seseorang datang menyelamatkannya dan yang mengejutkan orang tersebut ternyata adalah sang Sagittarius Aiolos. Aiolos pun lalu bercerita saat dirinya jatuh ke jurang dan kehilangan Klot Sagittarius. Ia diselamatkan oleh para pelayan Hilda dan membawanya ke hadapan wanita itu, di mana selama ini ternyata Hilda lah yang merawat Aiolos dan memberitahunya jika Andreas udah dikuasai oleh Loki. Loki terkejut karena ternyata selama ini Hilda udah mengetahui jika dirinya lah yang menguasai tubuh Andreas. Hilda pun lalu mengirimkan suaranya dan membenarkan hal tersebut yang ia bilang dari awal Loki bangkit dari guci penyegel, ia tahu kalau dewa jahat itu merasuk ke tubuh Andreas yang saat itu masih menjadi seorang dokter istana. Bahkan ia juga tahu jika Loki ingin menguasai dunia walau selama ini rencananya gagal karena dewa Odin selalu menghalanginya.
Dan karena itu Loki bermaksud membangkitkan sebuah senjata terkuat bernama tombak Gungnir dari buah jahatnya, agar Odin gak bisa lagi mencegahnya. Mendengar itu, Aiolos pun berkata jika mereka harus mengalahkan Loki sebelum tombaknya benar-benar bangkit. Hingga ia lalu mengajari Aiolia jika tanpa Klot pun seorang sains sejati masih bisa bertempur menggunakan kosmo mereka aja. Sementara si Loki sendiri lalu membangkitkan banyak zombie yang juga ia kirim ke istana untuk menghabisi Hilda. Beruntung Sigmund yang udah jadi orang baik lalu melindungi sang putri. Kembali pada dua kakak beradik yang juga sedang bertarung dengan para zombie, namun si Loki lalu menyerang secara tiba-tiba dan berhasil menghempaskan keduanya. Beralih ke tempat lain di mana Frodi yang ternyata berhasil selamat datang ke hadapan patung Odin untuk menaruh sebuah benda. Ia pun kemudian memohon pada sang dewa Asgard tersebut hingga terjadi keajaiban karena Livia kembali hidup berkat benda tadi. Balik lagi pada dua bersaudara di mana Aiolos memberi petuah pada adiknya jika sebagai Sain mereka harus punya keyakinan untuk bisa menang demi para Sain muda yang saat ini sedang bertempur dengan Hades di Underworld. Aiolos pun lalu mengeluarkan sebuah benda pemberian Hilda yang bernama Draupnir, yang katanya dengan benda itu mereka bisa kembali menyegel tubuh si Loki. Walau kekuatan benda itu hanya bisa dikeluarkan oleh orang yang dipilih oleh Draupnir sendiri, dan mengejutkannya Draupnir ternyata beresonansi dengan kosmo milik si Aulia. Sang Leo pun akhirnya kembali berhadapan dengan Loki dan berhasil memukulnya dengan Draupnir. Namun satu pukulan aja nggak cukup untuk melumpuhkan sang dewa hingga si Loki menyerang balik Aiolia. Tapi nggak disangka Livia datang ke sana juga dengan benda tadi yang berubah menjadi sebuah pedang dan juga kosmo yang luar biasa. Yang ternyata Livia terpilih menggantikan Hilda untuk jadi perwakilan Odin yang baru. Dan di sini akhirnya sebuah kebenaran terungkap di mana Utgardar ternyata nggak jahat dan sebelumnya ia udah mengorbankan dirinya untuk jadi mayat hidup, makanya dia punya tanda yang hampir sama seperti para Goldsain dengan tujuan menyembunyikan benda yang dibawa Frodi tadi dalam tubuhnya agar nggak bisa ditemukan oleh Andreas, di mana benda itu nggak lain adalah klot tempur milik Dewa Odin. Frodi lalu memberitahu Aiolia jika Odin udah memilih sang Leo jadi prajurit pelindung Asgard. Makanya Draupnir tadi bisa cocok dengan kosmonya. Livia yang udah kesurupan Odin pun lalu meminta Aiolia mencabut pedang di klot tempur dewanya. Dan yang mengejutkan, pedang itu lalu berubah menjadi emas dan klot tempur dewa Odin pun bisa dipakai oleh Aiolia. Aiolia pun langsung menyerang dan ia yang sekarang punya kekuatan dewa Odin berhasil menyulitkan Loki. Loki yang kesulitan berencana menggunakan cara licik di mana ia bilang jika dialah yang sebelumnya udah membangkitkan para Goldsain. Maka dari itu ia juga bisa membuat mereka semua kembali menjadi mayit. Loki pun lalu memusnahkan kembali semua mayat hidup yang udah ia bangkitkan hingga kemudian ia pun ingin melakukan hal yang sama pada Aiolia dan Aiolos. Namun yang mengejutkan, kedua kakak beradik nggak kembali pada kematian mereka. Livia lalu berkata jika yang membangkitkan ke-12 Goldsain bukanlah Loki melainkan Odin. Karena ternyata dulu saat Loki mengendalikan tubuh Livia, saat itulah Odin masuk ke tubuhnya juga dan menjadikannya wadah. Dan karena itu yang membangkitkan para Goldsain bukanlah Loki melainkan Dewa Odin. Berbeda dengan Loki yang bisa menghidupkan orang mati menjadi mayat hidup, Odin ternyata benar-benar membuat ke-12 Goldsain kembali jadi manusia. Makanya para Goldsain gak bisa dikendalikan seperti mayat-mayat hidup yang dibangkitkan Loki. Loki sangat marah karena merasa udah ditipu oleh Odin. Ia pun kembali menyerang walau Aiolia malah bisa menyerang balik menggunakan pedang emasnya. Pertarungan pun berlanjut di udara dan Loki terpojok oleh semua serangan dari Aiolia. Sang Leo berniat menghabisi Loki, namun bersamaan dengan itu, Livia udah nggak sanggup menggunakan kekuatan Odin yang sangat besar. Dan karena itu jugalah Aiolia gagal menghabisi Loki yang akhirnya bisa mengambil tombak Gungnir yang udah bangkit sepenuhnya. Loki auto jadi super OP dan bahkan ia bisa menghancurkan klot tempur Odin yang dipakai Aiolia. Ledakan besar pun menelan seluruh Asgard sampai meluluh lantakan kota tersebut. Banyak penduduk yang tewas dalam ledakan itu. Beruntung Frodi sempat melindungi Livia hingga Hilda lalu datang bersama Sigmund ke sana juga.
Sigmund dan Frodi terlihat udah patah semangat karena mengira semua Gold Sign udah tewas dan mereka tinggal menunggu waktu Loki menghancurkan segalanya aja. Namun Livia lalu kembali tersadar dan mengajak mereka semua untuk berdoa di hadapan patung Odin. Livia pun memulai doanya hingga keajaiban kembali terjadi karena semua klot emas yang udah menjadi batu kembali dalam wujud semula. Apesnya, Loki lalu datang ke tempat itu juga untuk menghabisi Livia. Namun anehnya, serangan tombak tersebut nggak bisa mengenai tubuh sang gadis. Kedua Saint emas bersaudara lalu datang dan mereka udah memakai klot masing-masing untuk pertarungan akhir. Keduanya berhasil memancing Loki mengejar mereka sampai tiba di sebuah tempat. Karena ternyata di sana ke-10 Gold Sign lainnya yang kembali bisa bangkit udah menunggu si Loki. Para Saint lalu memberitahu Loki jika sebelumnya tombak Gungnir tercipta dari kosmo mereka dan karena itu para Saint emas bisa mengacaukan serangan tombak Gungnir, makanya serangan Loki tadi meleset dari tubuh Livia. Nggak hanya itu, mereka juga memberitahu kenapa mereka nggak mati walau kosmo para Gold Sign udah terserap oleh pohon Yggdrasil. Dan itu berkat kekuatan bunga si Aphrodite yang menjaga semua Gold Sign agar kosmo mereka nggak sepenuhnya diserap oleh pohon tersebut. Deathmax dan Aphrodite memulai serangan lebih dulu dan disambung oleh Camus juga Miro. Hingga saat Loki menyerang balik, Mu bertugas untuk melindungi teman-temannya. Karena serangannya gagal, Loki pun bermaksud menimpa para Gold Sign itu dengan batu yang sangat besar, namun Sura bisa menebasnya menggunakan Excalibur. Setelah itu Aldebaran dan Dohko menyerang dari dua sisi berbeda walau serangan keduanya bisa dihindari oleh si Loki. Hingga akhirnya dua Gold Sign terkuat yang gak lain adalah Aiolos dan juga Saga bersiap bertarung bersama. Setelah terakhir kali dua orang ini menjadi musuh karena pengkhianatan sang Gemini. Serangan keduanya mengenai Loki sangat telak sampai membuat lubang besar di tanah. Tapi si Loki gak tergores sama sekali dan masih bisa tersenyum guys. Loki lalu menunjukkan kekuatan tombak Gungnir yang katanya kali ini ke-12 Saint emas gak akan bisa mengacaukan serangannya. Dan bener aja karena dengan kekuatan yang besar para Saint pun terhempas oleh tombak tersebut. Loki memuji ke-12 Saint karena masih bisa bertahan hidup setelah terkena serangan tadi. Ia pun turun ke hadapan Aiolia dan bersiap menghabisi sang Leo. Hingga tiba-tiba banyak kelopak bunga berdarah memenuhi tempat itu yang Mu bilang itu berasal dari Athena yang berada di Underworld sebagai pesan jika sang dewi menginginkan para Saintnya bisa bangkit. Pesan sang dewi pun berhasil membangkitkan semangat para Saintnya yang bahkan membuat Loki panik merasakan kosmo luar biasa dari ke-12 pria tersebut. Para Gold Sign sama-sama bisa membangkitkan God Cloud mereka dan mengejar Loki yang mencoba kabur. Berkat darah Athena yang terdapat di bunga tadi, ke-12 Saint bisa meningkatkan kosmo mereka hingga mencapai batasnya dan membuat God Cloud mereka pun lebih sempurna dari sebelumnya. Aphrodite berhasil menusuk Loki dengan bunga mawarnya disusul oleh Miro dengan kuku beracunnya. Hingga Loki pun akhirnya diserang habis-habisan oleh ke-12 Gold Sign yang saling bergantian menyerang. Loki yang memegang tombak Gungnir masih aja bisa bertahan dan karena itu Aiolia yang ingin mengakhiri pertarungan mereka memutuskan untuk mengadu tombak Gungnir dengan Draupnir yang ada di tangannya. Bentrokan kekuatan dua senjata itu pun gak bisa dielakkan lagi. Tombak Gungnir terlihat bisa mengungguli Draupnir sang Leo hingga kemudian tubuh Aiolia tiba-tiba dipenuhi oleh kosmo yang membantunya menekan balik si Loki. Yang ternyata semua kosmo itu berasal dari para penduduk Asgard yang berdoa untuk kemenangan sang Gold Sign. Aiolia pun berhasil menghancurkan tombak Gungnirnya hingga akhirnya wajah si Loki kena tampulan gratis dari Aiolia sampai tubuhnya lenyap dari tempat itu. Asgard akhirnya bisa terselamatkan dan karena itu para Gold Sign pun bersiap mengucapkan salam perpisahan pada Livia dan yang lainnya. Karena tugas mereka di Asgard udah selesai, tubuh para Gold Sign pun terlihat mulai lenyap dan bersiap kembali ke kematian mereka. Sebelum pergi, para Saint punya satu harapan yang mereka bilang walau tubuh mereka mati, setidaknya para Saint bisa mengirimkan klot emas mereka untuk membantu Seiya yang saat itu sedang berjuang melawan Hades di Underworld.
Hingga yang mengejutkan, orang yang gak diduga lalu muncul dan berkata akan membantu mewujudkan keinginan terakhir para Saint tersebut. Dan orang itu adalah sang dewa laut Poseidon yang katanya jiwa para Saint telah ikut membangkitkannya. Hilda yang dulu emang punya masalah pribadi dengan Poseidon gak mempercayai kata-kata sang dewa lautan, namun para Saint percaya jika saat ini Poseidon udah bertobat. Satu persatu Gold Saint pun lenyap dari tempat itu dan menyisakan Aiolia yang berkata ia percaya jika Livia akan melindungi Asgard sebagai perwakilan dewa Odin. Hingga akhirnya tubuh sang Leo juga lenyap dan berpisah dengan Livia. Hari pun terus berlalu dengan penuh kedamaian di Asgard. Sementara Livia terus menyebarkan cerita kepahlawanan para Saint untuk kota mereka dan serial ini pun berakhir. Oke, karena videonya udah habis, gue Gondro undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.